menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Kalau dalam agama menjolimi hak saya, dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Terima kasih. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Butterfly Effect Double Karma Ahok. Rizik Syihab tim ses Anies di penjara 4 tahun. Ditulis Manuel di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum, berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Melihat apa yang terjadi di dunia ini, kita harus sama-sama geleng-gelengkan kepala. Menggelengkan bersama melihat bagaimana seorang Rizik Syihab yang digodek-godek oleh adanya karma yang bertubi-tubi. Lemah lunglai dan tidak berdaya. Pasukannya pun ikut lemas karena disemprot air water cannon, langsung ngacir. Padahal selama ini mereka menjadi poros terdepan dari pemenangan Anies Baswedan di DKI Jakarta bersama dengan Sandiaga Uno. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok dizalimi gila-gilaan. Akan tetapi sekarang posisi terbalik. Karma itu datang pada akhirnya. Rizik Syihab kena double karma. Baru kali ini kita melihat bagaimana cepatnya balasan langit itu datang. Mungkin para pemirsa yang menonton video ini yang alergi dengan karma. Namun izinkan kita menggunakan istilah lain, yakni butterfly effect alias efek kupu-kupu. Kenapa kita katakan efek kupu-kupu? Mari kita simak etimologi dan konteksnya dulu. Butterfly effect adalah sebuah keadaan di mana ada hubungan yang sensitif dan sangat berpengaruh di dalam keadaan awal alias initial conditions yang kelihatannya sangat kecil, tetapi bisa memberikan dampak yang besar sekali kepada hal-hal selanjutnya. Terminologi ini dimunculkan oleh seseorang meteorologis dan juga matematikawan bernama Edward Lorenz. Dia mengatakan bahwa efek kupu-kupu yang terjadi di tempat tertentu bisa mempengaruhi sebuah keadaan cuaca di tempat lain, bahkan sampai kepada tornado yang dibentuk. Efek kecil yang diberikan oleh kupu-kupu yakni kepakan sayap kecil yang dilakukan oleh sekelompok kupu-kupu bisa membuat tornado di tempat lain dalam waktu yang berdekatan. Perubahan kecil di awal bisa menghasilkan perubahan yang signifikan. Mungkin untuk menyederhanakannya,
kita pakai saja contoh orang dalam membuat lapangan bola. Dalam membuat lapangan sepak bola berukuran dimensi yang sangat besar dengan bentuk persegi panjang, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dan hal yang paling krusial dalam membuat lapangan bola adalah busur alias protrektor. Busur yang digunakan harus benar-benar siku-siku untuk memastikan bahwa sudut antara garis adalah 90 derajat. Tidak boleh melenceng sedikit pun. Karena jika melenceng sekitar sepersekian derajat, alhasil akan membuat lapangan sepak bola itu tidak terbentuk persegi panjang sama sekali. Dan pergeseran yang sangat kecil bisa membuat panjang sisi yang berseberangan bisa berbeda sangat jauh. Tetapi di dalam butterfly effect alias efek kupu-kupu, apa yang dikepakkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu saat di persidangan menjadi badai bagi kubu Rizik Syihab yang adalah tim sukses Anies Baswedan. Tidak lama Anies memimpin DKI Jakarta, Jakarta hancur lebur berantakan. Apa yang Basuki Cahayapurnama atau Ahok kerjakan hanya berkata-kata sederhana. Yang mereka lawan itu bukan Ahok, tetapi yang mereka lawan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Ahok mengatakan ini di dalam persidangannya saat kasus penistaan agama. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Kita tahu bersama-sama bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini bukan orang yang layak dipenjara karena itu. Namun akhirnya hakim memvonis Basuki Cahayapurnama atau Ahok dipenjara 2 tahun. 2 kali lipat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hanya 1 tahun. Hakim mungkin tertekan karena para pendukung Anies Baswedan ketakutan kalau Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu keluar sebelum 2019. Tetapi Jokowi bisa menang lebih banyak dan Prabowo bisa menjadi pecundang. Butterfly effect yang dimunculkan oleh kepakan sayap Basuki Cahayapurnama atau Ahok di persidangan dan Makobrimob mulai menjadi badai pada hari ini. Para pendukung Rizik Syihab yang adalah tim sukses Anies Baswedan tersemprot air. Kalau kita sebut karma, nanti ada yang protes. Jadi kita sebut butterfly effect saja. Kan lebih ilmiah. Apa yang ilmiah juga bisa diimplementasikan per hari ini. Praktis, dengan 4 tahun Rizik divonis oleh hakim, dia tidak bisa lagi menjadi tim sukses Anies Baswedan di tahun 2024 ataupun tim sukses Prabowo. Jadi kalaupun hukumannya dipercepat sehingga sebelum 2024 dia bisa lepas dari penjara. Siapa yang mau ambil dia? Itulah yang menjadi pertanyaan berikutnya. Seperti kita ketahui, seorang Rizik Syihab ini adalah kriminal yang dijadikan ulama. Nggak kapok-kapok 2 kali dipenjara di era Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, dia masih mau 3 kali dipenjara. Ini membuktikan bahwa Jokowi bukan presiden yang sembarangan memenjarakan orang. Jelas ada rekam jejak busuknya. Seharusnya Rizik Syihab yang sudah berkasus hukum berkali-kali dalam kurun waktu yang tidak sampai 20 tahun ini mendapatkan vonis yang seberat-beratnya. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.